Halo semuanya, kemarin di Twitter Eduka udah kita spoiler dikit ya tentang spreadsheet ini, spreadsheet yang bakalan ngebantu kalian buat tracking progres belajar kalian selama 1 bulan ke depan sampai kalian benar-benar siap ngadepin UTBK gitu. Nah, di sini kita udah buatin spreadsheet ini semua pelajaran baik TPS, TKA Saintek ataupun TKA Sosum ya kita buatin. Itu udah kita breakdown sampai bab sampai udah ke subbabnya juga gitu. Jadi kalian bisa bener-bener belajar sampai kesatuan terkecilnya gitu. Kita buatin semua pelajaran nih gitu. Nah, di sini di video ini gue bakal jelasin gimana cara pakai tools tracker ini biar kalian bisa optimal belajarnya gitu. Nah, di sini yang perlu dilihat pertama adalah menu ini nih, bab prediksi burhan. Apa sih bab prediksi burhan ini? Bab prediksi burhan itu dipakai kalau misal kalian pengen belajar apa yang benar-benar pernah keluar di UTBK sebelumnya gitu. Misalnya di matematika itu yang keluar di UTBK sebelum-sebelumnya itu hanya ada fungsi eksponen, persamaan dan pertidaksamaan eksponen, dan warna ungu lainnya ini yang ada di bawah ini gitu. Ini masing-masing udah kita warnain mana yang bakalan keluar di UTBK gitu dan mana yang udah pernah keluar dulunya gitu. Tapi untuk TPS gitu ya, semua materi yang ada di TPS ini itu udah pasti masuk di prediksi burhan itu gitu. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan dengan gue bilang preferensi masing-masing gitu ya. Mau ikut yang bab prediksi burhan atau kalian bisa pilih semua bab gitu. Itu ngaruhnya kemana? Ngaruhnya adalah ke tracking ini sendiri gitu, ke persentasenya ini. Jadi pembaginya tuh kalau misal kalian pilih semua bab ya berarti dengan jumlah semua bab yang ada di sini gitu. Sedangkan kalau misal kalian milih bab prediksi burhan ya, bab prediksi burhan itu yang bakal dihitung cuman yang warna ungu-ungu ini gitu. Poinnya di situ kenapa harus diganti gitu. Selain itu ngaruhnya kemana juga? Ngaruhnya itu ke rekomendasi belajar. Di rekomendasi belajar kita lihat nih ya. Sebagai contoh di sini bab prediksi burhan, rekomendasi belajarnya ada fungsi eksponen, logaritma, fungsi dan lain-lain ya. Coba kita ganti ke semua bab. Nah, beda kan? Nah, di situ ngaruhnya kedua hal itu, di persentase kesiapan dan juga rekomendasi belajar yang ada di sini, gitu. Karena itu nanti juga bakalan ngaruh ke grafik ini, kedua grafik di bawah ini. Oke, itu pertama yang perlu kalian lakukan. Kalian harus memilih preferensi antara prediksi atau semua bab. Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan rekomendasi belajar dari Burhan yang tadi udah aku contohin nih. Nah, di sini ada banyak pelajaran, tinggal kalian pilih tuh drop down-nya ya. Di sini bakalan banyak pilihannya. Nanti kalau misal hari itu kalian pengen belajar kakak misalnya kemampuan kuantitatif, tinggal pilih nanti bakalan keluar bab-bab apa aja yang perlu dipelajarin di sini gitu. Oke. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa gitu. Itu tergantung prioritas dan preferensi masing-masing, balik lagi ya. Itu pertama. Terus sebagai contoh kita ambil tadi matematika lah ya. Matematika kita belajar fungsi eksponen. Oke, kita ke matematika. Oke. Ke matematika terus kita cari apa tadi tuh? Fungsi eksponen. Kita lihat fungsi eksponen. Nah, di sini ternyata dari fungsi eksponen itu ada 2 subbab yang keluar di UTBK kemarin gitu. Jadi sehingga diprediksikan akan keluar di UTBK selanjutnya. Nah, di sini cara belajar dari Eduka yang kita saranin gitu ya. Itu belajar pakai Eduka Quiz yang ada di Eduka System. Cuman kalau misal nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalian bisa pakai materi pembelajaran atau bahan pembelajaran yang ada di luar juga. Nah, di sini kalau misal kalian pakai Eduka Quiz, kalian udah berlangganan Eduka Quiz, kalian tinggal klik nih link yang ada di sini. Nanti bakalan langsung ke rangkumannya.
Tuh, kita bakalan langsung ke rangkuman di sini. Kalian bisa langsung belajar. Habis itu kalau misal kalian udah belajar tentang ini, rangkuman ini nih, fungsi eksponen, kalian bisa lanjut ke mini kuisnya. Kalian latihan soal per subbab kesatuan terkecilnya gitu. Kalian kerjain satu-satu tuh. Gitu. Nah, setelah itu kalau misal kalian udah ngerasa siap gitu ya, kalian langsung centang, merangkum, udah misalnya. Terus berarti soal juga udah, tinggal centang. Tapi kalau misal kalian kurang pede dengan bab atau subbab itu gitu ya, ya jangan dicentang dulu gitu. Kalian bener-bener nyentang ini ketika kalian udah belajar latihan soal dan kalian merasa siap. Oke? Itu catatannya. Kalian ke bab lainnya juga. Misalnya ke sini kita centang nih. Terus sebagai contoh ya, yang tadi preferensi semua bab dan prediksi itu, kita coba yang warna putih kita centang juga buat ngelihat bedanya gitu ya. Oke, dari sini udah kita centang, kita udah belajar bab fungsi eksponen nih di sini. Kita lihat nih di dashboard. Wah, ternyata matematika gua baru siap 4%. Gua 4% ngerangkum, paham materi, dan 4% latihan soal yang tadi di bab eksponen. Dan bab eksponen udah nggak ada lagi nih di rekomendasi belajar, ya nggak? Nah, dari situ itu kalau misal kalian pakai rekomendasi belajar dari Burhan. Nih, sebagai contoh lain kita pilih semua bab. Tuh, presentasinya beda kan kalau kayak gini. Karena pembaginya beda gitu. Tapi di sini aku contohinnya pakai yang bab prediksi aja. Oke. Tadi step kedua kita pakai rekomendasi belajar, terus kita tracking ya. Kalau misal kalian tertarik nih buat langganan EdukaQuiz biar makin gampang belajarnya, bisa baca rangkuman yang udah didesain dengan bagus gitu ya. Terus juga bisa latihan soal langsung di mini quiz dan kuisnya. Itu bisa langsung ke link ini nih, bit.ly. Oke. bit.ly ngebut quiz. Oke, tinggal isi, kalian melakukan pembayaran, nanti bakalan ada akses buat kalian biar bisa belajar pakai EdukaQuiz gitu. Nah, di sini kita juga ada grafik yang namanya progres belajar. Progres belajar per mata pelajarannya nih. Ya kan? Nah, juga ada progres harian. Progres harian ini bakal ngebantu kalian tracking apakah progres yang udah kalian lakukan saat itu udah sesuai dengan ini nih, hitung-hitungan ini nih, yaitu 2,5%. Kalau ternyata masih belum, ya berarti kalian harus belajar lebih lagi ya, sampai nyentuh angka 2,5% per harinya minimal. Karena UTBK udah tinggal 40 hari lagi gitu. Dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya. Aku ulang, kalau misal kalian belum punya sheet ini, kalian bisa ke bit.ly/ngebut n gede soshum s gede. Kalau misal langsung tag ngebut n gede saintek s gede, nanti kalian bisa ngopi ini gitu. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih, semoga kalian dilancarkan belajarnya sampai UTBK nanti dan siap 100%. Ini angka ini nih siap 100%, bener-bener 100% sebelum hari H UTBK. Oke, thank you semuanya. Sukses terus.